Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi AI dengan chatbot. Anggota kami beranggotakan 5 orang, diantaranya saya, Raja Wali Adigraha dengan NIM 2112-2259. Yang berikutnya itu Mas Farhan Yahya dengan NIM 2168. Yang berikutnya Mas Jilfa Nur Fajrul dengan NIM 2169. Yang berikutnya Mas Muhammad Ridwan dengan NIM 2181. Dan yang terakhir Mas Fadila Rida Saputra dengan NIM 2189. Yang pertama ialah tentang jaringan switching dan paket switching. Jaringan switching dan paket switching ini adalah paket pada chatbot digunakan untuk mentransfer, menyimpan, atau mengenali data yang telah diatur sedemikian rupa oleh pembuatnya. Saat file atau data tersebut ditransfer, paket switching akan memecah menjadi paket-paket yang lebih kecil, sehingga network memungkinkan rute yang paling efisiensi pada pengiriman data ke tujuan. Yang kedua, BUAD. BUAD yang pertama itu menurut kita, chatbot tidak hanya menjadi bagian dari inisiatif yang dipimpin perusahaan, tetapi juga akan terdaftar dalam inisiatif karyawan. Sekarang lebih dari sebelumnya, karyawan ingin memiliki suara dalam teknologi dan alat yang mereka gunakan di tempat kerja. Dalam kebijakan teknologi Bring Your Own Device atau BOD yang diterapkan di banyak perusahaan saat ini. Dengan demikian, BOD pada chatbot menghadirkan beragam potensi manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan juga pembeli. Pertama, chatbot memberikan penghematan biaya dan skala yang unggul dengan mengotomatiskan tugas sebelumnya dilakukan oleh manusia dan memungkinkan perusahaan untuk melayani segmen pasar yang lebih besar. Kedua, orang akan bekerja lebih cerdas, lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien dengan bantuan rekan kerja digital mereka. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Silakan. Kemudian yang ketiga ada cloud computing. Cloud computing dalam konteks chatbot, cloud computing memungkinkan penyedia layanan chatbot untuk menyimpan data dan melakukan komputasi pada server yang terletak jauh dari pengguna akhir. Hal ini memungkinkan chatbot untuk memberikan respon yang cepat dan efisien kepada pengguna, tanpa harus membebani perangkat pengguna dengan tugas-tugas berat. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses layanan chatbot dari mana saja, misalkan mereka terhubung ke internet. Dalam prakteknya, banyak penyedia layanan chatbot seperti Microsoft Bot Framework, Google Dialogflow, dan Amazon Lake telah menggunakan teknologi cloud computing untuk menjalankan layanan mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh penyedia cloud computing, layanan chatbot dapat dijalankan secara skalabel, hemat biaya, dan dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Kemudian yang keempat ada data center. Data center yang berinvestasi lebih pada infrastruktur teknologi cenderung memiliki performa lebih baik. Perusahaan yang telah menggunakan AI untuk menjalankan data center mengerti bahwa kolaborasi tersebut tidaklah sulit. Data center tersebut memiliki algoritma otomatisasi dan pemeliharaan data yang tepat. AI menggunakan data sebelumnya sebagai algoritma guna mengetahui tentang kapan dan bagaimana cara mengelola data berikutnya. Hal ini menyebabkan para pekerja teknologi informasi lebih mudah mengetahui jika terdapat resiko data di pusat. AI akan memberikan peringatan serta rekomendasi untuk sektor TI pada saat terjadi. Alhasil,
Data center akan memiliki kinerja yang lebih optimal dan meningkatkan waktu aktif data. Dampak dari kolaborasi penggabungan data center dan teknologi AI saat ini menyebabkan banyak sektor mendapat keuntungan. Data center merupakan komponen kunci untuk banyak bisnis, sehingga analisis dan data menjadi lebih penting. Melalui bantuan AI, perusahaan akan mendapatkan dampak dari data center seperti berikut ini. Yang pertama, mengelola beban kerja perusahaan teknologi. Kemudian yang kedua, penggunaan energi yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan data perusahaan. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Baik, untuk selanjutnya yang kelima adalah smart home. Dalam chatbot, smart home dapat dikontrol melalui layanan chatbot yang dapat memungkinkan pengguna untuk mengatur pelanggan dalam rumah mereka dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Layanan chatbot dapat dihubungkan ke sistem smart home melalui API, Application Programming Interface, atau protokol komunikasi lainnya yang didukung oleh perangkat rumah pintar yang digunakan. Setelah terhubung, pengguna dapat menggunakan perintah suara atau teks untuk mengontrol perangkat rumah pintar mereka melalui layanan chatbot. Setelah terhubung, pengguna dapat menggunakan perintah suara atau teks untuk mengontrol perangkat rumah mereka melalui layanan chatbot. Contoh penggunaan chatbot dalam smart home adalah mengontrol lampu, pengaturan suhu ruangan, membuka dan menutup tirai, atau menghidupkan atau mematikan perangkat rumah tangga. Yang keenam ada sensor dan aktuasi. Sensor dan aktuator adalah komponen penting dalam sistem smart home yang dapat berinteraksi dengan chatbot. Sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan atau perangkat keras dalam smart home. Sedangkan aktuator digunakan untuk mengendalikan perangkat keras berdasarkan instruksi dari chatbot atau sistem lainnya. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan sensor dan aktuator dalam chatbot dalam sistem smart home. Sebagai berikut, sensor suhu, sensor gerakan, sensor cahaya, aktuator pintu dan cahaya, dan lain sebagainya. Integrasi sensor dan aktuator dalam chatbot dalam smart home memungkinkan sistem untuk merespon kondisi lingkungan atau perangkat keras dengan cepat dan cerdas, serta memberikan pengalaman penggunaan pengguna yang lebih interaktif dan personalisasi dalam mengontrol sistem smart home. Penting untuk merencanakan dan mengimplementasikan integrasi yang sesuai dan aman antara chatbot, sensor, dan aktuator dalam smart home untuk memastikan fungsionalitas yang optimal dan keamanan sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya nomor 7 adalah microcontroller. Microcontroller digunakan dalam konteks chatbot dalam sistem smart home untuk mengendalikan perangkat keras dan memungkinkan interaksi pengguna dengan sistem tersebut. Penggunaan microcontroller pada chatbot dalam smart home memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam pemrograman microcontroller, integrasi dengan sistem smart home yang ada, serta pemahaman tentang logika bisnis dan kebutuhan pengguna dalam konteks smart home. Penting untuk merencanakan dan mengimplementasikan integrasi yang aman dan andal antara microcontroller dan chatbot dalam smart home untuk memastikan fungsionalitas yang baik dan keamanan sistem. Yang kedelapan adalah wireless sensor network. Wireless sensor network chatbot dalam smart home adalah konsep di mana sensor-sensor nirkabel digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai perangkat atau sensor yang terhubung dalam rumah pintar. Dan chatbot digunakan sebagai antarmuka untuk berinteraksi dengan pengguna berdasarkan data yang diperoleh dari jaringan sensor tersebut.
Dalam konteks ini, WSN berperan sebagai infrastruktur sensor yang terdiri dari sensor-sensor nirkabel yang ditempatkan di berbagai tempat dalam rumah pintar seperti sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gerak, atau sensor lainnya yang berkomunikasi secara nirkabel untuk mengumpulkan data seputar kondisi lingkungan atau aktivitas di dalam rumah. Data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor tersebut kemudian diteruskan ke chatbot melalui jaringan nirkabel seperti Wi-Fi atau protokol komunikasi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Silva. Untuk selanjutnya yaitu gateway. Gateway pada chatbot dalam smart home berfungsi sebagai antarmuka komunikasi antara chatbot sebagai pengendali pusat dan perangkat pintar yang ada di dalam rumah. Chatbot dapat menerima perintah atau instruksi dari pengguna melalui chat atau suara. Kemudian mengirimkan perintah tersebut melalui gateway perangkat pintar yang bersangkutan. Gateway akan menerjemahkan perintah dari chatbot ke format yang dapat dipahami oleh perangkat pintar, serta mengirimkan perintah tersebut ke perangkat pintar melalui protokol komunikasi yang sesuai. Selain itu, gateway pada chatbot dalam smart home juga dapat menerima informasi atau data dari perangkat pintar, seperti status perangkat pintar, suhu ruangan, atau informasi sensor lainnya. Kemudian mengirimkan informasi tersebut ke chatbot untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, Framework Cloud IoT. Framework Cloud IoT untuk mengintegrasikan chatbot dengan smart home melalui Framework Cloud IoT. Beberapa langkah yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, memilih platform IoT. Kedua, menghubungkan perangkat IoT ke cloud. Tiga, menggunakan API untuk komunikasi antara chatbot dan platform IoT. 4, mengkonfigurasi logika bisnis pada chatbot. Kemudian yang terakhir, menerapkan fitur chatbot. Selanjutnya akan ditutup oleh Farhan Yahya. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira emang orang balik aja. Wah, Nah, makanya tak kayak negus.